Halo, selamat pagi anak ibu guru semuanya. Selamat pagi juga untuk para orang tua murid kami yang tetap mendampingi anak-anak kita. Tetap semangat. Hari ini kita akan mulai belajar lagi. Tetapi sebelum kita belajar, seperti biasa, ambil sikap berdoa yang baik. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Ibu guru yang pimpin, kita bersatu di dalam doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa yang baik atas segala berkat dan penyertaan-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami masih dapat mengucap syukur kepadamu. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, sebentar kami akan belajar. Engkau berkati, Engkau bimbing kami Tuhan, agar dalam setiap pelajaran yang akan kami pelajari untuk hari ini dapat kami pahami dan dapat kami mengerti. Bapa yang baik, berikan juga kepada kami sukacita yang luar biasa agar kami tetap semangat, tidak bosan dalam menghadapi pandemi ini, sehingga proses belajar mengajar kami lakukan seperti ini. Berikan kami semangat yang cukup Tuhan, agar kami tetap senantiasa mengikuti pelajaran ini seperti biasa. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu. Dimanapun kedua orang tua kami berada, Engkau berkati dan lindungi mereka Tuhan. Berikan mereka kesehatan, berkati segala pekerjaan tangan mereka, agar apapun yang mereka lakukan, Tuhan Yesus itulah yang terbaik untuk kami dan anak-anaknya. Terima kasih Bapa, segala doa dan permohonan kami serahkan hanya di dalam tangan-Mu. Terimalah doa dan permohonan kami ini Tuhan, melalui anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak ibu guru semuanya, ibu harap semuanya masih tetap semangat, masih tetap melakukan atau mengerjakan tugas atau pelajaran apapun yang ibu berikan. Jadi belakangan ini ibu lihat sudah banyak yang tadinya rajin bolong-bolong mengerjakan PR-nya, agak lama mengirimkan. Ibu harap tetap semangat, jangan sampai 1 minggu tugasnya baru dikumpul. Kalau memang sedikit bosan atau jenuh, dikerjakan pelan-pelan ya sayang ya. Oke, tetap semangat ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang ungkapan terima kasih, ungkapan permintaan tolong, dan ungkapan permintaan izin. Apa-apa saja. Apa itu Bu Guru? Ungkapan terima kasih. Coba buka bukumu di halaman 125. Buku Bu Penanya, halaman 125. Mengenal ungkapan terima kasih. Mengenal ungkapan terima kasih. Lihat di sana ada Dedi dan Made. Di dalam kegiatan kita mengenal ucapan terima kasih. Ungkapan terima kasih biasanya diucapkan saat kita mendapatkan bantuan, hadiah, atau ucapan penghargaan. Coba kamu perhatikan di samping, ada di sana percakapan Dedi dan Made. Kata Made kepada Dedi, "Dedi, selamat ya, kamu mendapat juara 1 lomba membaca puisi." Terus kata Made, terus jawab Dedi, "Terima kasih Made." Jadi tadi dikatakan bahwa ungkapan terima kasih ini diucapkan saat kita mendapat bantuan, hadiah, atau ucapan penghargaan. Sedangkan yang dilakukan Made dan Dedi ini adalah ucapan penghargaan. Made mengucapkan ucapan penghargaan kepada Dedi bahwa dia telah mendapatkan juara 1 dalam perlombaan membaca puisi. Lalu karena Dedi mendapatkan ucapan penghargaan, lalu dia berterima kasih kepada Made.
Lalu coba kamu lihat lagi di buku bupenamu halaman 128. Menceritakan pengalaman tentang ungkapan tolong dan terima kasih. Ayo membiasakan diri untuk mengucapkan kata tolong dan terima kasih pada orang lain. Itu kamu garis bawahi ya, kamu ingat baik-baik. Ayo membiasakan diri untuk mengucapkan kata tolong dan terima kasih pada orang lain. Kata tolong biasa diucapkan saat kita memerlukan bantuan orang lain. Kata terima kasih bisa diucapkan setelah kamu mendapat bantuan dari orang lain. Ayo bacalah cerita berikut. Mari kita baca cerita ini bersama-sama. Kamu dari rumah, ibu guru dari sekolah. Naik sepeda bersama ayah. Setiap hari Minggu, Dedi dan ayah bersepeda. Biasanya mereka bersepeda mengelilingi taman bermain. Sebelum bermain, Dedi menyiapkan sepedanya. Akan tetapi, Dedi mengalami kesulitan ketika menyiapkan sepedanya. Ada bagian sepeda yang harus diperbaiki. Dedi meminta bantuan ayah untuk memperbaiki sepedanya. Ayah segera membantu Dedi. Dedi mengucapkan terima kasih kepada ayah. Setelah itu, Dedi dan ayah bersepeda bersama. Ya, jadi seperti yang dikatakan tadi sayang, bahwa ucapan atau ungkapan terima kasih ini kita ucapkan pada saat kita mendapatkan bantuan, mendapatkan hadiah atau suatu ucapan penghargaan dari orang lain. Seperti yang dilakukan Dedi dan ayah. Dedi mengucapkan terima kasih kepada ayah karena telah membantu Dedi memperbaiki sepedanya. Dan bukan hanya ungkapan terima kasih yang ada dalam teks bacaan cerita ini, tapi ungkapan tolong juga ada pada saat Dedi mengalami kesulitan dalam menyiapkan sepedanya. Ternyata sepedanya ada yang harus diperbaiki. Jadi Dedi minta tolong kepada ayah untuk memperbaiki sepedanya. Di halaman 129 menulis cerita tentang ungkapan tolong dan terima kasih. Jadi tadi pada ungkapan terima kasih sudah ada percakapan antara Dedi dan Made. Percakapan tentang ungkapan terima kasih. Tadi kalau di ungkapan terima kasih dan ungkapan permintaan tolong juga ada di teks cerita 128. Sekarang menulis cerita tentang ungkapan tolong dan terima kasih. Akhir pekan adalah waktu yang tepat untuk melakukan kegiatan bersama keluarga. Fitri biasanya melakukan kegiatan memasak bersama ayah dan ibu. Fitri memperhatikan ibu dan ayahnya yang sedang memasak. Ayo bacalah cerita berikut, membuat nasi goreng. Saat liburan akhir pekan, Fitri dan orang tuanya membuat nasi goreng. Fitri memperhatikan cara membuat nasi goreng. Fitri paling suka nasi goreng dengan telur dadar. Saat membuat nasi goreng, ibu meminta tolong kepada Fitri untuk mengambil telur di lemari es. Fitri segera mengambilnya dengan hati-hati. Ibu mengucapkan terima kasih kepada Fitri. Kalau dalam teks cerita ini, saat membuat nasi goreng bersama ayah dan ibunya, di sini ibunya yang melakukan ungkapan permintaan tolong. Dan setelah ibunya mengungkapkan permintaan tolongnya, tidak lupa ibunya juga mengucapkan terima kasih. Pada saat apa tadi ibunya meminta permintaan tolong di teks bacaan ini? Pada saat ibu meminta tolong kepada Fitri untuk mengambil telur di lemari es. Hanya permintaan tolong yang kecil sayang. Kalau hanya mengambilkan telur di kulkas,
Itu kan permintaan tolong atau meminta bantuan yang kecil. Tetapi walaupun kecil, walaupun hanya meminta tolong mengambilkan telur di kulkas atau di lemari es, tapi ibunya pun tetap mengucapkan terima kasih. Terima kasih karena sudah membantu. Jadi bukan karena untuk hal besar baru berterima kasih, hal kecil tidak usah berterima kasih, tidak. Kamu juga di rumah, kalau bilang sama mama atau papa, ayah dan ibu di rumah, misalkan kamu mau makan, jangan cuman bilang, mau makan aku mak, mau makan aku pak, ambilkan nasiku mak, ambilkan nasiku pak. Itu bukan ungkapan yang sopan. Jadi kamu harus biasakan dirimu untuk hal sekecil apapun. Kamu harus minta tolong, kamu juga harus berterima kasih. Bisa dipahami ya sayang ya. Jadi bisa kan dengan kata-kata atau dengan kalimat, "Ma, Pa, tolong ambilkan nasiku ya, aku mau makan." Kalau begitu kan lebih sopan daripada kamu bilang, "Ma, Pa, udah lapar, ambilkan nasiku." Itu kan tidak sopan. Padahal kita bicara sama orang tua, sama mama dan papa. Jadi biasakan mulai hari ini, karena kita sudah belajar bagaimana ungkapan permintaan tolong dan terima kasih. Biasakan mulai hari ini. Untuk hal sekecil apapun, anak ibu guru harus bisa bicara dengan sopan, melakukan permintaan atau ungkapan permintaan tolong dan terima kasih ini dengan baik. Oke, walaupun dengan hal kecil. Misalkan mau ke kamar mandi, rupanya mama dan papa salah satunya ada di kamar mandi, kamu sudah kebelet mau buang air kecil, diketok, cepat lama, udah mau pipis aku. Nah, itu kelihatannya kecil, tapi di sana kamu mengucapkannya tidak sopan sebenarnya sayang. Kamu bisa ketuk, "Ma, minta tolong ma, sudah kebelet pipis, sudah mau keluar, bukakan pintunya." Bisa, jangan, "Cepatlah, udah mau pipis." Mana bisa seperti itu. Jadi mulai hari ini anak ibu guru harus belajar untuk membiasakan diri mengucapkan permintaan tolong dan terima kasih. Dan tidak lupa kamu kalau sudah dibukakan pintu pun bilang, "Makasih ya mah." Nah, sudah diberikan makan, disiapkan makannya, "Makasih ya mah, makasih ya pak." Harus seperti itu. Bisa ya sayang ya? Ibu yakin kamu pasti bisa. Karena kita belajar supaya menjadi lebih baik, supaya menjadi anak yang lebih pintar. Jadi kalau hari ini kamu sudah belajar bagaimana ungkapan terima kasih dan permintaan tolong, kamu harus mempraktekkannya. Kamu harus melakukannya di rumah. Oke? Bisa ya? Sekarang kita masuk pada ungkapan permintaan izin. Ada di halaman 133. Jadi ungkapan terima kasih, ungkapan tolong dan permintaan izin sekarang harus kita selesaikan. Kita belajar bersama agar anak ibu guru bisa mempraktekkannya, memperagakannya langsung di rumah. Oke? Memperagakan ungkapan permintaan izin ada di halaman 133. Apa yang kamu lakukan sebelum bermain di rumah? Bermain di luar rumah? Sebelum keluar rumah, sebaiknya kamu minta izin kepada orang tuamu. Bacalah percakapan berikut. Fitri dan Maria, "Mei, main yuk." Lalu jawab Mei, "Ibu, bolehkah aku bermain dengan Fitri dan Maria di lapangan?" Lalu jawab Ibu Mei, "Tentu saja boleh Mei. Fitri dan Maria, apakah kalian sudah minta izin kepada orang tua kalian?" Lalu jawab Fitri dan Maria, "Sudah tante." Lalu jawab Ibu Mei lagi, "Baiklah, kalian boleh bermain di lapangan. Hati-hati. Hati-hati ya ketika bermain." Fitri dan Maria, "Terima kasih tante." Lalu Mei juga mengucapkan, "Terima kasih Bu." Ungkapan permintaan izin. Kamu sudah dengarkan tadi dan sudah baca percakapan ini bahwa setiap kali ungkapan permintaan izin ini kamu ucapkan setiap kali kamu ingin keluar rumah.
Walaupun hanya di samping kanan tetangganya, atau di samping kiri rumah temannya, atau rumah opung, atau rumah tulang, atau rumah mang boru, atau rumah paman, rumah om, hanya dekat, hanya satu rumah, hanya di samping. Walaupun hanya sedekat itu sayang, kamu juga harus kasih tahu sama mama dan papa atau sama orang yang ada di rumah. Kamu kasih tahu, mah, aku ke rumah opungnya. Mah, boleh aku ke rumah opung? Kamu harus minta izin. Kalau dibilang mama atau papa, boleh, kamu boleh pergi. Tapi kalau dibilang mama dan atau papa, jangan dulu nak, nanti aja, kamu tidur siang dulu atau kamu ngerjain PR dulu, ya kamu harus ikuti, kamu harus taati apa yang dibilang oleh mama atau papa. Jadi ungkapan permintaan izin ini sangat penting supaya apa sayang? Supaya mama dan papa tidak khawatir kecarian kamu di mana, kamu ngapain. Jadi kalau kamu sudah minta izin, pasti mama dan papa di rumah juga atau lagi bekerja, mereka tidak, oh di mana ya, di mana sih ini ya, di mana ya, lagi ngapain ya gitu. Jadi kalau terjadi apa-apapun sama kamu, misalkan kamu jatuh saat bermain, lututnya berdarah atau bagaimana, kan tadi sudah minta izin, sudah tahu sama siapa, pasti akan segera diobati. Jadi anak ibu guru juga harus lakukan ini di rumah. Walaupun sedekat apapun yang mau kamu kunjungi, kamu harus minta izin sama orang di rumah. Sangat penting untuk minta izin kepada orang tua di rumah supaya mereka tidak khawatir. Kalau kamu sayang sama mama dan papa, sayang sama ayah dan ibu, kamu harus melakukan apa yang kita pelajari hari ini. Mulai dari ungkapan terima kasih, ungkapan tolong, dan ungkapan permintaan izin. Sekarang tugasmu yang pertama, kamu tuliskan apa itu ungkapan terima kasih, apa itu ungkapan tolong, dan apa itu ungkapan permintaan izin. Ibu akan sebutkan, kamu tulis di buku catatanmu, itu untuk tugasmu yang pertama. Oke, silahkan ditulis ungkapan terima kasih. Dah, ungkapan terima kasih. Silahkan ditulis sayang. Ungkapan terima kasih diucapkan saat kita mendapatkan bantuan, hadiah, atau ucapan penghargaan. Titik. Oke, langkai satu baris. Ungkapan tolong. Ungkapan tolong atau kata tolong biasanya diucapkan saat kita memerlukan bantuan orang lain. Titik. Langkai satu baris. Ungkapan permintaan izin. Ungkapan permintaan izin biasanya diucapkan pada saat kita ingin keluar rumah. Titik. Ada 3 tadi ya, ungkapan terima kasih, ungkapan tolong, dan ungkapan permintaan izin. Harus ada di buku catatanmu 3-3-nya. Sudah ya sayang ya? Sudah dituliskan, nanti kamu ulang lagi videonya supaya tidak ketinggalan dengan pengertian yang 3 ini yang ibu ucapkan tadi. Oke?
Itu untuk catatanmu. Lalu untuk tugasmu sayang, untuk tugasmu tadi di sini sudah ada tadi di halaman 125 sudah ada percakapan singkat tentang ungkapan terima kasih antara Dedi dan Made. Terus tadi di halaman 128 ada cerita. Di halaman 130 juga ada cerita. Di halaman 133 ada percakapan. Sekarang untuk tugasmu, Ibu minta untuk membuat satu percakapan. Percakapan singkat. Misalkan percakapan kamu dan Mama yang isinya itu ada tentang ungkapan terima kasih, ada ungkapan tolongnya dan ungkapan permintaan izinnya. Hanya satu percakapan, jadi harus ada salah satu dari ungkapan yang kita pelajari hari ini. Tidak harus tiga-tiganya dalam percakapan itu, tidak harus ada terima kasihnya, tolongnya atau permintaan. Tidak harus tiga-tiganya, tetapi ada salah satu dari ketiga ungkapan yang kita pelajari hari ini. Ibu contohkan, misalkan ibu guru dengan orang tua ibu guru, Ma, hari ini masak apa? Lalu jawab Mama ibu guru, hari ini Mama masak ikan gulai. Terus ibu bilang, Ma, ada yang perlu aku bantu? Lalu kata Mama, kalau begitu silakan kamu ambilkan sayur yang ada dalam lemari es. Tolong kamu iriskan ya. Terus datang ibu guru. Oke, Ma. Ibu iriskan. Lalu jawab Mama ibu guru, terima kasih ya, Nak. Jadi harus ada ungkapan dari ketiga ungkapan ini dalam percakapan yang kamu buat itu. Tidak usah panjang-panjang sayang. Cukup hanya percakapan singkat atau 2-3 percakapan seperti itu ya. Oke? Bisa kamu lakukan ya. Bisa kamu baca-baca lagi di bukunya nanti supaya anak ibu guru bisa lebih mantap, lebih paham untuk membuat percakapan tersebut. Oke? Selamat belajar untuk semuanya anak ibu guru. Tetap semangat. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.